beliau minta untuk mewakili beliau karena beliau ada sibuk di luar pulau. Jadi saya juga tidak banyak yang saya sampaikan. Dari Ketua Koordinator minta kepada saya tolong takanya Langu dan Ali Bila Selatan, Wan, bahwa Bapak Ulpi dan Bapak Yonatan Hani dia adalah figur yang tepat untuk Selatan. Begitu. Kenapa begitu? Bapak Ulpi ada Bapak Rudi Yanto Kabuna di DPRI di sana. Kenapa kalau Bapak Yon Hani ada Victor Laskoda untuk perbaiki kita berjalan ini Selatan. Begitu. Jadi kita ngomong yang pasti-pasti saja. Yang perbaiki kita berjalan di ruas Selatan Tabudung sampai di Malolo sampai di Baik adalah Pak Victor Laskoda. Waktu itu kita angkat beliau sebagai ketua atau suruh Selatan di Guti waktu itu, maka di situ beliau balas dengan jalan ruas Selatan. Intinya satu saya buat keluarga Selatan khusus di Wang sini, intinya kita sabar. Sabar dan artinya kita mau nyanyi mulai Guti, jalan susah sampai di Guti, begitu. Jadi mungkin tahun depan nanti kalau seandainya kita lihat dari segi provinsi, Pak Gubernur juga ada banyak calon yang maju, ada yang dari Nasdem, ada juga dari Golkar. Jadi kedua ini adalah figur yang kuat. Jadi kalau kita baca kabupaten, provinsi maupun di pusat kita begitu kuat. Jadi saya tidak ragu lagi untuk memilih paket UPYH karena dari kabupaten sampai di pusat sampai di provinsi kita begitu kuat, teman. Jadi pesannya saya kepada Bapak calon bupati maupun Bapak calon wakil, perlu mau ngakuin di kanan, ngakuin dah kelimbi, sampaikan sampai juga ada tadi Rambu yang sampaikan bahasa polisi tadi. Itu adalah isi hatinya kami keluarga Selatan, Bapak Bupati, Bapak Wakil. Itulah kami keluarga Selatan, Bapak. Dan kami keluarga Selatan di sini tidak ada neko-neko dan tidak ada juga berbicara tentang kasih dulu saya ini, kasih dulu saya, tidak ada. Kami berharap kalau jadi tolong tepati itu janji. Itu saja. Dan kalau jadi tolong juga sampaikan ke Bapak Gubernur yang terpilih. Saya yakin kalau bukan Pak Merkia Galena yang jadi atau Pak Sia akan jadi. Antara dua itu saja yang jadi. Kalau salah satu yang dua yang jadi tolong sampaikan. Lanjutkan lagi kita bicara ruas Selatan. Itu saja yang saya minta. Karena waktu itu Pak Victor janji sama kita khusus di Selatan. Waktu itu saya maju di pusat di DPRI. Dibilang begini, lu tenang, dibilang sama kita. Waktu itu dia pakai bahasa Bupa, lu tenang. Setelah gua atas beres lu punya jalan, gua akan mekarkan lu punya wilayah. Ada waktu itu Jakarta, dia pakai bahasa Jakarta. Yang artinya setelah selesai jalan di Selatan, jangan harus mekar ini Kabupaten Selatan. Itu nanti yang saya minta buat Bapak Bupati maupun Bapak calon wakil, tolong sampaikan dan ingatkan kembali kepada Pak Victor Laskoda. Jadi mungkin Patakan menggunakan waktu yang mungkin yang terlalu singkat. Jadi Daradang hidup Nakihana, Dandang hidup Nahuru. Jadi Melangu, Pondok Melangu, Anggo Joda Galebi. Sekian dan terima kasih. Salam. Terima kasih kepada Embo Baramagoti, Embo Amar yang sudah mewakili koordinator tim wilayah Selatan, bahwa mengharapkan kebersamaan kita, kesatuan kita untuk memilih paket ULP ya singkat begitu. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Berikut kita dengar dari Partai Golkar yang akan disampaikan oleh Dewan Pembina Partai Golkar Kabupaten Sumba Timur, Bapak Pendeta Abraham Lidinau. Kepada Bapak waktu dan tempat saya berikan. Baik, terima kasih. Selamat sore buat kita sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Yang mutabir Ibu Pendeta yang telah membawa kita dalam doa. Yang saya hormati kedua kandidat kita, Bapak WLP, Bapak Yanhani, sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Sumba Timur. Pada kesempatan yang baik ini juga kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat
tokoh perempuan, milenial, dan semua kita yang hadir di sini, perihing ya guru, layuh nama mangi na pengia, dan kita semua yang saya banggakan dan teristimewa, yang saya kasihi, nah saya punya anak anggota DPR. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Wahang ini mencatat sejarah yang sangat mahal. Ya, saya pikir baru pertama itu dari Wahang ada tak? Setelah dulu kita dikejutkan dengan burung walet di sini, ya tak? Tiba-tiba ini menjadi pusat perhatian semua bahkan satu sumber dulu. Di mana itu Wahang? Di sini tempatnya dulu menjadi pusat perhatian. Saya tidak tahu lagi ceritanya walet itu sekarang. Ya masih ya. Anda itu adalah aset kita. Dan hari ini tadi ada yang disampaikan oleh Bapak anggota DPR kita, kita makan nama butuh ya. Jadi jika pulih pada Anda bedanya, saya pikir tidak ada guna juga itu perjuangan. Ya, ini hanya satu desa kita ini, ada yang desa persiapan, kemudian orang Jilmur toh. Dengan ini masa selama 5 tahun, ya, lewat Umbulaki ini, nening menundu menanyutan, ya, wana nungguai. Tadi dia sampaikan, buang gue papamu ya, nanti aku papamu ini kecamatan, papamu hidup di kabupaten gua. Ya, itu satu pengakuannya beliau. Memang selama ini kita dengar ada banyak isu yang dibangun itu bahwa Umbulaki tidak lagi didukung. Saya pikir itu isu itu kita konyol nanti itu, ya. Tidak usah lihat ini Bapak ULP, Bapak YH juga tidak apa. Lihat ini punya anak sendiri di sini. Ya, ini punya modal di sini, ya. Temu tua kayak di milenial Wahang, ya. Semua orang berjuang di DPR, Pak. Tetapi Wahang yang mampu, ya, untuk wilayah selatan salah satu Wahang, Amung dan Wada Mundawa. Ini tokoh kita, ini anak-anak kita, ya, yang kita harapkan ke depan lapapan taruh hidup nyendu nomor itu mereka yang garenan pukul itu. Ya, jangan kita terjebak dengan isu-isu itu, yang memperkeruh suasana nama biar tanya mudah-mudahan. Ya, tidak usah lihat jauh-jauh, lihat Umbulaki saja. Ya, ini harapan kita. Minimal yang akan hidup anak dan ini menanya wow malu putar orang dia. Banyak hal kita sudah punya anggota DPR di sini. Mungkin dia reset, ya, andulah kehidupannya kalau ya. Banyak hal yang lewat anggota DPR. Jadi jangan kita terpancing dengan isu-isu yang merugikan kita, yang hanya untuk kepentingan sesaat. Bukan gue yang mewakili tokoh perempuan. Saya pikir di depan kita sekarang ini ada 2 calon, ya, baik calon bupati, calon wakil bupati. Inilah yang terbaik untuk memimpin Sumba Timur hari ini. Dari 3 paket ini, inilah yang terbaik, ya, dan inilah yang terkuat hari ini. Kenapa terkuat? Itu didukung oleh 7 partai dan tidak main-main. Partai yang mendukung ialah partai presiden juga di sini. Di sini ada Bapak Victor Leskodat juga ada. Atau dia disebut juga Pak Rudianto yang ada di sana. Jadi jaringan ini komunikasi sangat baik, ya, untuk kita bangun ke depan melalui Bapak berdua ini. Jadi data handang, data halu ya, nah. Ya, ini yang paling kuat hari ini. Jadi kehadiran kita di sini juga mengajak kita semua supaya betul-betul lihat ini. Karena ini menang ini, mengajak kita semua untuk kita ada di gerbong kemenangan ini. Jakilau dari tadi, percuma dong ada anggota DPR di sana dari PKB, tapi kalau ULP ya di Wahang jangan pilih benakan, bukan hanya Umbulaki sendiri yang malu. Dan nggak teman-teman lenuan nama kawan tahu, ankia dah lenuan. Dan kita ini hari ini warna gue sama mantan kepala sekolah, Bapak guru, dah keliling hamba dah kadang mata dah nyimak menjadi bupati wakil bupati warna gue. Ya tahu sama guru gue toh, iya toh. Jadi ini yang ada di depan bapak mama semua ini, ya, secara politik ini adalah dia telah poin buku namul tahu. Tetapi dengan kerja keras selama ini, namul tahu ini karena berapa keringat yang keluar, ya, naraman dana. Dan sungguh selama ini luar biasa
mereka keliling ya, hampir tidak ada lagi tempat yang mereka tidak masuk. Pasti Tuhan berkati. Nang betoke dari itu, anda tahu jaga itu ya. Bantu ke dari itu di mana nama bisa lepas anak-anak ditanya. Saya pikir itu paling penting untuk kita renungkan hanya itu di lawang deh. Kawar papi halang menderang petanda menderangnya nyitanuhi. Saya juga kebetulan naik ke dekai. Lama saya ini di sini di Pilpaharin toh. Kawar papi nguri mendokinda. Siapa yang datang sekarang papi mendokinda yang gaya dari rumah itu. Apa nih nyano nama dari rumah ini? Paket ULP yang paket yang menang. Ini sudah bupati periode 2024-2029. Ya, jangan rumah pereta kau. Jangan rumah pereta kau. Pikir baik-baik itu. Ini berganti ini pemerintahan ini. Pikir pamunya. Supaya kita jalan dengan damai saja. Supaya kita maka jangan lawan ikut naik harum yang umbu laki. Apa sih juga dia berpikir betul mau jadi naga. Saya juga nama ikut harum. Lebih baik kita duduk bersama sudah. Ketawar atur pamunya. Iya toh. Pada waktu wanya induknya dia umbu laki. Kata induk kalau pergi itu toh. Dia malah kurang dia ada toh. Kan begitu ini. Kita omong ramai saja toh. Ya ini paket ULP ya, ini paket yang saya yakin dan saya percaya menang. Dan juga beri ini semacam ada bumi bersetujuan. Lagi biar lakne nomor Noel wau no kongyol pitueling la kananga. Ngeri ini manusia. Takai wa kamu la kakak luar biasa. Yang lalu kita dilelungi. Tidak pernah ada pertemuan yang besar seperti itu toh. Jadi inilah kita harus, kalau selatan kita bangkit, kita harus mampu memilih pilihan, kita harus tepat. Kalau mau bangkit, ya, kalau kita mau bangkit, kita bagaimana caranya berada pada gerbong kemenangan, ya, bupati wakil bupati. Sebab punya kata kaku kenyata selatan, ambul lalu hidup itu mapindi malatio, tak ning di dapil lain kan mana pak? Kalah lagi di kita, jangan terlalu mengamuk juga, iya dong. Jangan terlalu protes juga, iya dong. Dan tidak ada makan siang gratis orang bilang dong, iya dong. Tawaran petimbi di bidang apa dong. Jadi kita sudah menang, yang mewakili koordinator pemenangan wilayah selatan. Tentu pengalannya bukan pengalannya ada lewat Pak Victor, lewat Pak Rudianto Kebunang, iya dong. Kan jaringan ini 7 partai ini kan paket yang apa namanya, bukan incumbent tetapi sepertinya incumbent ini pak. Tapi incumbent susah setengah mati dapat partai itu. Kenapa dua ini paket kita ini yang begitu ini percaya oleh negeri. Prabowo ini betul-betul ya, bukan tanpa perhitungan dia memberikan dukungan, apalagi bukan hanya karena beliau ketua tim pemenangan Prabowo Gibran Bapak WP ini. Ya tetap memang betul dari berbagai pertimbangan itu sehingga Gerindra juga mendukungnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Kata kaum budak pada takawar petung Willy, ya toh. Amburong wilayah pengiana. Nyimi sudah sukses ini wilayah pak. Hari ini Wahang itu luar biasa, mampu menghantar anaknya menjadi anggota DPR. Tidak semua kampung begitu bapak. Iya toh. Kita lihat kemarin pertarungan di Dapil 4. Luar biasa itu. Saya duga-duga kalau tak salah ini umpul lagi tidak duduk kan. Saya pikir kemarin yang ambil Carrera, jujur ya. Tanpa kau memilihnya miu, karena yang punya kebersamaan tetap yang punya anak menjadi anggota DPR. Mari kita hargai itu. Tentu yang karena namanya dia komandayawan ya. Sebelum 10 hari juga. Empat antum memenggenuan kawai. Ya. Saya pikir beberapa tua tadi tahun muda adalah ya. Mari sudah kita bersatu. ULP YHN menang ini, menang. Bisa? Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Makasih. Terima kasih kepada Dewan Pembina Partai Golkar Kabupaten Sumba Timur Bapak Pendeta Abraham Litinau atas penyampaiannya yang mengharapkan kepada kita
tetap mendukung Naan madadun nairi madadun ang napuluan agar tetap bekerja sama dengan pemerintah bagaimana bisa mengatasi persoalan yang ada di wilayah Desa Wahangun. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu dan Saudara. Berikut saya jemput calon wakil Bupati Sumba Timur Bapak Yonatan Hani. Pada Bapak waktu dan tempat saya berikan. Bapak saya. Nggak nyala. Kelihatan tuh ini di rumah atau saya turun di bawah? Ya, begini ya, cocok ya. Yang penting dia menyala. Selamat sore, shalom. Ya, terima kasih, hujan berkat, jadi suasana agak dingin tapi tetap menyala di hati toh. Ya. Yang saya hormati ayah calon bupati, ayah Om Bu Lili, adik saya Om Bulaki, Om Bu Yosua, Pak Pendeta Leo, Om Bu Amar, Pak Pendeta Abraham, pengurus partai dan seluruh keluarga yang ada di Desa Wahang pada sore hari ini. Terima kasih karena sudah menunggu dari pagi sampai dengan sore hari ini. Semua sudah kenal kan atau perlu saya perkenalkan nama? Perkenalkan nama? Ya, nama saya Gibran Raka Buming Raka sekarang. Tak salah. Gibran sudah jadi wakil presiden, kita ini baru masih calon. Ya, Gibran Sumba Timur. Ya, kalau mau Gibran Sumba Timur jadi kita pilih rame-rame supaya nanti dilantik supaya nanti menang tanggal 7 dilantik pada bulan Februari. Izinkan saya perkenalkan ulang, saya Yonatan Hani, anak kedua dari 3 bersaudara dari orang tua yang berprofesi dua-duanya sebagai pendeta. Saya tahu ada banyak keluarga saya di sini karena kita tumbuh besar di Panti Asuhan Prelio dulu. Ada banyak anak-anak dari Pinu Pahar yang sama-sama dengan saya sejak kecil waktu di Panti Asuhan Prelio. Ya, saya ingin menyampaikan, singkat saja saya ingin menyampaikan 3 hal. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya dan Pak Om Bu Lili mewakili seluruh tim dan paslon ingin mengucapkan terima kasih buat keluarga di Desa Wahang, Kecamatan Pinu Pahar. Hadirnya keluarga pada siang dan sore hari ini membuat kami semakin semangat. Waktu tinggal 15 hari lagi. 15 hari ke depan kita akan melihat dan kita akan memilih serta akan menentukan siapa yang terbaik bagi Kabupaten Sumba Timur. Siapa yang akan menjadi bupati dan akan menjadi wakil bupati bagi Kabupaten Sumba Timur. Kami hadir di tempat ini berharap ada dukungan luar biasa besar dari Kecamatan Pinu Pahar, khususnya Desa Wahang, sehingga nanti di tanggal 27 begitu kita ke TPS selesai mencoblos 2-3 jam berikutnya kita sudah bisa tahu yang menang di Kabupaten Sumba Timur adalah ULP dan YH. Bisa nih. Saya dengar juga di Wahang sini banyak tekanan. Ada tekanan, Dok? Betul, Bapak saya. Aduh, Bapak sayang, jangan tekan-tekan Bapak sayang. Kami berdua, saya dan Pak WLP dan seluruh tokoh-tokoh politik yang ada pada sore hari ini memilih jalur politik sebagai jalur pengabdian. Karena kami sadar, karena kami begitu sadar bahwa hidup kami tidak tahu kapan Tuhan akan panggil. Tapi begitu kami masih diberi kesempatan, kami ingin mengabdi dan menjadi penyalur kebaikan bagi keluarga di Kabupaten Sumba Timur. Ada banyak hal yang harus diperbaiki, ada banyak hal yang harus dikerjakan, dan salah satu cara untuk melakukan perbaikan paling cepat adalah lewat jalur politik. Kenapa? Karena begitu kami diberi kuasa, begitu kami diberikan kepercayaan, kami bisa menggunakan kekuasaan dan kepercayaan itu untuk dikembalikan bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumba Timur.
Jadi salah kalau ada seorang pemimpin yang sudah diberikan kepercayaan dan kekuasaan, justru dia pakai kekuasaannya bukan untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat Kabupaten Sumba Timur. Justru sebaliknya, dia pakai untuk menekan dan mengikuti, dan disuruh mengikuti keinginan pribadinya. Itu tidak boleh terjadi. Komitmen ULP dan Pak dan YH adalah kami ketika Tuhan berkehendak, ketika masyarakat memberikan kami kepercayaan, kami akan pakai kepercayaan itu dengan cara yang baik. Kami akan pakai kuasa yang sudah diberikan dan dititipkan kepada kami untuk kepentingan, kebaikan dan kesejahteraan Kabupaten Sumba Timur. Kita sudah pernah coba. Keluarga dari wilayah selatan sudah pernah coba. Waktu pemilu 2017, 2018, saya lupa tepatnya. Waktu kita memilih gubernur, kita di sini bersepakat untuk menempatkan dan memilih Pak Victor Laiskodat pada saat itu. Satu saja permintaan kita dari wilayah selatan. Pada saat dia datang, saya ingat malam-malam di Pinupar. Saya tidak tahu lokasinya di mana, tapi kita lewat. Kita singgah pada saat itu. Satu saja saya ingat titipan keluarga di Pinupar, di wilayah selatan. Pak Gubernur, Pak calon gubernur, ingat kalau sudah terpilih nanti, ruas jalan ini adalah kewenangan provinsi. Itu saja yang kita idam-idamkan. Itu saja yang keluarga selatan inginkan. Ketika kami memilih, ketika kita tahu ada tokoh politik datang ke tempat kami titipkan itu supaya ketika kuasa kami berikan, kepercayaan kami berikan, tolong dipakai dan dikembalikan untuk kepentingan kita. Ada bukti? Ada bukti. Itulah inti dari kita ada hari ini. Ketika kita dihadapkan dengan proses pemilihan bupati, proses pemilihan anggota DPRD, proses pemilihan gubernur, yang kita harapkan seluruh pemimpin yang kita pilih itu bisa kembali dan mempertanggungjawabkan setiap kuasa dan kepercayaan yang kita berikan. Kalau kita pilih yang baik, kalau kita pilih yang tepat, kita berharap dia ingat kebaikan kita, dia ingat kepercayaan dan kuasa yang kita berikan. Pak Victor sudah pernah memberikan bukti. Pak Victor sudah berani mengambil resiko pada saat itu. Mungkin tidak banyak yang tahu bagaimana sumber dana itu datang supaya kita bisa bangun seluruh wilayah Jalan Selatan. Pak Victor mengambil sebuah keputusan berani sebagai seorang gubernur. Dia berhutang ke negara. Provinsi NTT menjaminkan APBD-nya supaya mendapatkan tambahan dana sehingga jalan ruas Sumba bagian selatan itu bisa dibangun. Pemimpin harus berani, karena dia sampaikan seperti ini, saya sudah jalan keliling Sumba Selatan, yang saya dapati adalah kesengsaraan, yang saya dapati adalah kesulitan dan persoalan. Kalau saya sebagai pemimpin tidak berani ambil resiko, tidak berani mengambil sebuah keputusan besar, jalan wilayah selatan tidak akan pernah terbangun. Resiko ada resikonya, tapi tugas seorang pemimpin ketika diberikan tanggung jawab, dia wajib mengambil sebuah keputusan besar bukan untuk kepentingan pribadi dia, tapi untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Sumba Timur. Saya dan Pak ULP sudah menunjukkan keberanian dan mengambil sebuah risiko besar. Saya harus mundur dari anggota DPRD yang ketiga, periode yang ketiga. Harusnya saya terpilih, dilantik sama-sama dengan adik saya Om Bulaki. Tapi saya memilih untuk tidak dilantik. Saya memilih untuk mendampingi ayah ULP sebagai calon wakil bupati. Kenapa? Karena saya sadar inilah waktunya. Saya harus ambil resiko itu. Pak WLP harus juga ambil resiko itu. Kita harus bertanding, bukan untuk kepentingan kami berdua, tapi karena kami tahu kami punya kemampuan, karena kami tahu ada begitu persoalan di Kabupaten Sumba Timur, dan kami tidak akan membiarkan kekuasaan dan kepercayaan jatuh di tangan orang yang salah. Kami tidak mau itu. Kami mau ambil resiko ini. Ada yang bilang, Umbu bisa menang kok. Kami tidak pusing itu. Tuhan sudah kasih kami kepercayaan sebagai calon bupati dan calon wakil bupati. Kami akan gunakan kesempatan itu sampai pada akhirnya
penentuan nanti di tanggal 27, ketika waktu dan kesempatan itu masih ada, kami akan pakai terus kesempatan itu, kami akan pakai terus waktu itu untuk membuktikan bahwa kami berdua juga layak untuk menjadi pemimpin. Karena tujuan kami bukan untuk kepentingan pribadi kami, tujuan kami bukan untuk menyenangkan partai-partai politik ini, tidak. Tujuan kami adalah kami ingin menerima mandat itu dan kami akan kembalikan buat kepentingan masyarakat di Kabupaten Sumba Timur. Jadi ini yang pertama, saya dan ayah ULP dan seluruh partai politik. Umbu Amar ambil resiko juga, Pak Yosua, Umbu Laki ambil resiko juga dukung kita. Bagaimana nanti kalau kita kalah? Pasti ada pikiran-pikiran seperti itu, tapi kami abaikan semua resiko itu. Yang kami pikirkan adalah kepentingan yang jauh lebih besar di Kabupaten Sumba Timur ini. Ini komitmen kuat dari Pak ULP dan seluruh pendukung yang ada di Pak ULP dan YH. Kami ingin tunjukkan bahwa politik tidak semata-mata tentang kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Politik juga tentang pengabdian dan kebaikan. Kalau saja orang-orang yang di dalam politik yang kita pilih adalah orang-orang yang terpanggil, yang punya hati, yang punya pikiran setiap hari, setiap saat untuk masyarakat Kabupaten Sumba Timur. Wilayah Sumba Selatan adalah wilayah yang paling terbelakang secara infrastruktur pelayanan kesehatan dan pendidikan. Apakah wilayah selatan ini tidak ada potensi? Banyak potensinya. Kalau kita mau jual hewan di sini, bukan tidak banyak hewan, ada hewan besar-besar, bagus. Tapi begitu pedagang datang, umbu ini jalan nanti sudah rusak begini, kalau bisa potong dulu 1 juta, ongkos oto terlalu jauh. Harganya harusnya bisa tinggi, tetapi karena ada begitu banyak persoalan berkaitan dengan infrastruktur, harga jadi murah, harga jadi tidak bisa bersaing dengan di kota. Begitu juga dengan anak-anak muda di tempat ini, anak-anak kecil di tempat ini. Apakah mereka bodoh? Tidak. Mereka juga anak-anak pintar yang suatu saat bisa jadi bupati di Kabupaten Sumba Timur, bisa juga jadi pemimpin di Kabupaten Sumba Timur. Umbu Laki sudah mulai, Yosua sudah mulai, Umbu Amar sudah mulai. Kita berharap ada anak-anak muda lainnya nanti yang bisa muncul menjadi calon-calon pemimpin dan mengisi kekosongan kepemimpinan yang ada di Kabupaten Sumba Timur, NTT dan Indonesia. Terima kasih tadi sudah mengingatkan bahwa hari ini adalah hari ayah, hari bapak. Saya memang masih muda, tetapi saya sudah jadi seorang ayah. Saya tahu bagaimana peran seorang bapak, seorang ayah. Saya tahu juga menjadi seorang pemimpin itu menjadi bapak untuk semua orang, tidak bapak untuk 1-2 kelompok. Dan inilah bagian dari komitmen saya dan Pak ULP. Ketika nanti Tuhan berkehendak, Desa Wahang menentukan ULP dan YH yang terbaik, kami akan jadi bapak, kami akan jadi ayah untuk semua anak-anak, untuk semua keluarga di wilayah selatan, di wilayah Wahang. Tanpa harus memilih dulu dia ini, dia ini. Tidak boleh begitu. Ya, ini komitmen kami yang pertama. Yang kedua, kalau ada yang baca visi dan misi kita, baca satu persatu, muaranya cuma satu, harga mati untuk kebaikan dan kesejahteraan Kabupaten Sumba Timur. Kami tidak pikir-pikir dan tidak ada tawar-menawar soal itu, karena kami sadar jabatan ini cuma titipan. Kami berdua ini cuma alat. Kalau alat masih dipergunakan, berarti alat itu masih dipercaya dan masih bisa berguna. Kami berdua menyerahkan diri kami masuk dalam dunia politik untuk menjadi alat di dalam dunia politik, supaya bisa menghadirkan dan mengusahakan yang namanya kebaikan serta kesejahteraan. Paslon yang lain apakah tidak seperti itu? Begitu juga, sama, 1, 2 semua baik, tapi kitalah yang punya tanggung jawab untuk melihat mana yang terbaik. Saya mau bilang, saya dan ayah ULP semua baik, tapi kalau pilih nomor 3, pasti nomor 3 akan memberikan yang terbaik dari yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena 7 partai ini juga bukan partai kaleng-kaleng yang sudah memberikan kami dukungan. Hubungan ini jalan-jalan provinsi. Politik itu soal komunikasi, soal pertemanan, dan soal kepercayaan. Hari ini kami dipercaya oleh 7 partai politik yang di dalamnya ada 2 calon gubernur yang berkaitan langsung dengan infrastruktur kita. Kalau saja salah satu di antara mereka terpilih,
saya yakin kami berdua bisa membawa pesan dari keluarga di wilayah selatan kepada siapapun gubernur terpilih nanti, bahwa jangan pernah lupakan Sumba bagian selatan, karena Sumba bagian selatan juga layak untuk mendapatkan kesejahteraan, layak untuk mendapatkan pembangunan, supaya kita semua di tempat ini bisa merasakan yang namanya pembangunan di kabupaten, di provinsi NTT, dan di negara Republik Indonesia. Jadi tidak ada lagi yang merasa cemburu. Enak dorang gue ngapu. Mau kasih hidup TV tinggal kasih hidup saja. Kita di sini menyala kapatang daumau. Ini tanggung jawab kita berdua, saya dan Pak WLP, untuk berkomunikasi nanti. Jadi itu yang nomor 2. 1, kami punya komitmen kuat untuk melayani, untuk menunjukkan bahwa masuknya kami menjadi calon bupati dan wakil bupati untuk kepentingan dan kebaikan Kabupaten Sumba Timur. Yang kedua, kami ingin sampaikan kepada keluarga semua di tempat ini, kami adalah orang-orang yang gelap, yang dapat dan bisa dipercaya. Salah satu buktinya adalah 7 partai politik ini, termasuk partai yang punya presiden, itu menunjuk dan memilih kami sebagai calon bupati dan calon wakil bupati. Mereka bukan cuma memberikan mandat, tapi juga memberikan janji kepada kita. Kalau nanti masyarakat memilih ULP dan YH menjadi bupati dan wakil bupati, 7 partai politik ini beserta kementerian, gubernur, dan presidennya tidak akan tinggal diam melihat ULP dan YH bekerja sendiri. Mereka akan turun tangan membantu supaya mengusahakan Kabupaten Sumba Timur keluar dari yang namanya kemiskinan dan kebodohan serta ketidakadilan. Sumba Timur posisi hari ini itu kabupaten termiskin ketiga di NTT. 3 paling bawah itu Sumba semua, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, dan Sumba Timur. Masa kita terus dibilang sebagai kabupaten paling miskin? Kita harus berusaha, kita harus berjuang. Dan untuk berjuang keluar dari kemiskinan itu, kita harus memilih dan mengambil sebuah komitmen dalam kebersamaan, memilih pemimpin yang tepat, yang berpikir bagaimana kita berjuang bersama-sama. Bukan cuma di kabupaten, di provinsi maupun pusat, tapi satu garis semua kita berjuang. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin titip pesan. 15 hari lagi, tidak lama lagi. Saya dan Pak WLP tidak rasa juga 6 bulan kita sudah jalan. Buka mata, tutup mata, ayat tinggal 15 hari lagi. 15 hari ini adalah 15 hari penentuan. Setelah kami keluar dari tempat ini, saya yakin pasti nanti akan ada yang banyak datang goda kiri dan kanan. Hei, kita pilih ULP dan ya, orang kalah ini. Dulu Pak ULP sudah pernah kalah, jangan pilih sama dia. Kau pilih sudah yang ada ini, ada ini. Pasti ada banyak godaan. Saya ingin sampaikan kepada keluarga di tempat ini, jangan ragu untuk memilih paket ULP dan IH. Karena saya ingin memastikan kita ada di gerbong kemenangan. Dan suara dari Desa Wahang, suara dari Pinupar, suara dari wilayah selatan juga turut menentukan dan menetapkan ULP-YH nanti akan menjadi pemimpin di Kabupaten Sumba Timur ini. Jangan lagi kita ragu. Kemarin kalau ada yang bisa buka Facebook, lihat pertemuan kami di kota, lihat pertemuan kami di Canberra, lihat pertemuan kami di Umalulu, lihat pertemuan kita di Karera, lihat kemarin kita pertemuan di Pabirewai dan Ngadungala. Di Ngadungala dikatakan itu tidak mungkin menang, kalah, tapi yang datang banyak sekali. Tunggu dari pagi, tidak mau bergeser, hanya karena mau menunjukkan Ngadungala tidak membiarkan ULP-YH berjalan sendiri. Ngadungala juga bangkit dan menunjukkan kesetiaannya. Dan saya yakin Pinupar mau ada di gerbang yang kalah, mau ada di gerbang kemenangan, dan gerbong itu adalah gerbong kemenangan ULP dan YH. Satu saja caranya, kita jaga, kita janji pada diri kita, kita sampaikan di dalam hati kita, saya berjanji untuk memilih pemimpin yang tepat, pemimpin yang bisa membawa kebaikan bagi Kabupaten Sumba Timur ini. Karena pemilu ini bukan tentang kita yang sudah tua dan dewasa, tapi tentang kita punya adik-adik dan kita punya anak-anak ini. Yang kita kerjakan adalah masa depan. Yang kita sedang usahakan adalah perbaikan bagi kita punya anak cucu, supaya mereka punya kehidupan yang lebih baik dari kita. Dan salah satu caranya
adalah lewat kita memilih dan menempatkan pemimpin yang kita anggap itu baik dan bisa membawa dampak dan kebaikan bagi wilayah kita. Ini titipan pesan titip nama kami berdua dan doa dan didoa tulus Bapak Mama semua. Semoga apa yang kita perjuangkan bisa diberkati dan kita sama-sama merayakan kemenangan nanti di tanggal 27. ULPH sejahtera buat kita sekalian. Salam. Ya, yang saya hormati Nabi Timbering kuda Ierang kuda Jo ya. Ayang Guru bersama seluruh rumpun keluarga besar di Wahang. Yang saya kasihi yang mutabir Nairing Gurang Pendeta, yang saya hormati pula adik saya Pak calon wakil bupati Bapak Gibran Yonatan Han ya. Ya. Yang saya hormati dawan gue Umbu Laki sebagai anggota fraksi dari Partai PKB, tim pemenangan wilayah Dapil 4, tim pemenangan Kabupaten yang gue Pendeta, juga dari PSI, tim pemenangan tingkat Kecamatan Pinupaha, dan khususnya tim pemenangan di Desa Wahang, Ama Ina, tokoh masyarakat, tokoh wanita, milenial, Bunda Bame, Dagalembing, Lawahang, Natebrihinggu, Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya hormati dan saya kasih, singkatnya kita semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Sekali lagi, shalom buat kita semua. Pada kesempatan ini patut saya secara pribadi menaikkan syukur kehadirat Tuhan, perkenanan Tuhan saja. Kami tim paket calon bupati, wakil bupati ULP ya bersama tim boleh hadir kembali lagi di Desa Wahang dalam kita melakukan mengisi masa kampanye ini, dan kita sudah hampir masuk di penghujung masa kampanye. Saya mengucapkan terima kasih buat seluruh keluarga besar di Wahang atas kesempatan yang diberikan, juga keluangan waktu dari kita semua yang saya yakin sudah mempersiapkan ini sejak beberapa hari yang lalu, dan hari ini juga meluangkan waktu begitu luas untuk kami bisa duduk bersama, bisa bertemu dengan kami, khususnya saya bersama Nairing Gubion. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kehadiran kami dalam masa kampanye ini juga patut kami syukuri dan patut kami sampaikan terima kasih, terutama bagi saya yang di 2020 yang lalu juga sempat melakukan titik pertemuan di Desa Wahang ya. Mungkin aku bergeser ke sebelah ya, tetapi saya tetap meyakini bahwa saya belum diperkenankan Tuhan untuk menang dalam Pilkada 2020. Tetapi sumbangsih suara dari keluarga besar Wahang itu juga yang mengantarkan saya bisa berdiri lagi hari ini di depan keluarga, maju lagi sebagai calon bupati di tahun 2024. Bukan karena hebatnya saya, bukan karena hebatnya partai saya bernaung, tetapi ini semata-mata karena dukungan suara dari seluruh keluarga besar di Sumba Timur, termasuk hari ini di Desa Wahang yang memberikan dukungan di 2020 yang lalu kita dapat 60.000 suara, yang menang saat itu dapat 80.000 suara. Kalau sekiranya saat itu saya tidak mampu mencapai angka 60, mungkin hari ini bukan saya yang berdiri di sini. Tetapi angka 60 adalah angka pembulatan yang didapatkan juga dari dukungan yang diberikan keluarga Wahang, sehingga partai-partai 7 partai ini masih memberikan kepercayaan kepada saya dan khususnya juga buat Adi Umbuyon untuk maju bersama dalam Pilkada 2024 ini. Karena apa? Untuk maju sebagai penantang dalam Pilkada yang saat ini juga diikuti oleh calon yang sementara berkuasa, incumbent kita sering sebut, tentu harus mempertimbangkan matang terkait dengan peluang yang bisa didapat oleh calon di luar incumbent ini. Kami sadar betul kami punya keterbatasan,
Kami sadar bahwa kami tidak ada dalam posisi yang cukup menentukan, dalam posisi memegang kendali pemerintahan sehingga mudah dalam mengoperasikan seluruh instrumen yang ada di tingkat bawah guna kepentingan pemenangan. Tetapi yang menjadi rasa syukur kami adalah ketujuh partai yang tadi disebutkan mendukung kami, memberikan kesempatan itu kepada saya bersama Dimboyon. Ini tentu hal yang luar biasa yang juga patut kami syukuri. Pertimbangannya kenapa? Tentu itu juga melihat tentang peluang bisa tidak ini ULPIH menang dalam pilkada ini. Tadi sudah digambarkan oleh pembicara memberikan dukungan kepada calon yang ikut serta dalam sebuah pilkada melalui tahapan yang juga tidak mudah yang dilakukan di setiap partai. Saya bersama Dimboyon urus partai ini cukup lama, dan semua partai buah hasil yang bisa dipercaya sebagai dasar mereka dalam menentukan siapa yang akan didukung. Kami memberikan data terkait dengan perolehan suara yang lalu. Kami juga melakukan survei yang juga dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memang dipercaya oleh partai di tingkat pusat. Dan hasil survei itu juga yang menentukan siapa yang akan mereka dukung dalam pilkada ini. Yang berikut juga yang patut kami sampaikan pada kesempatan ini. Kesempatan sore hari ini selain kami datang sebagai bagian dari keluarga besar di Wahang, dalam menyampaikan niat dan keinginan saya bersama Dimboyon ikut dalam pilkada yang juga kita ketahui pasti seluruh keluarga di Wahang ini bukan baru kali ini tahu kalau saya dengan adik Dimboyon ikut pilkada. Pasti sudah mengikutinya dalam informasi-informasi yang ada dan beredar selama ini. Tetapi paling tidak, karena ini bagian dari keluarga besar, patut saya paling tidak secara pribadi bersama adik calon wakil menyampaikan ini pada keluarga di sini. Inilah yang mendasari sehingga hari ini paling tidak informasi ini tersampaikan langsung dari kami sebagai calon. Dan untuk itu kami juga memohon dukungan dalam perhelatan politik ini agar juga kami bisa mendapatkan dukungan yang penuh dari keluarga besar di Wahang di sini. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, perhelatan pilkada yang sekarang ini sementara berjalan, yang juga diikuti oleh paket-paket yang lain, tentu ini memberi ruang kepada kita semua, termasuk yang di Wahang, untuk turut serta terlibat. Kami ingin menyampaikan pada keluarga agar mari kita memanfaatkan hak suara kita yang ada untuk kita dapat memberikan hak suara itu kepada siapa yang kita percayakan. Pemilihan yang setiap 5 tahun ini dilaksanakan tentu selain memberi ruang kepada kita untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin, siapa yang akan kita percayakan sekiranya pemilihan itu pemilihan legislatif untuk mewakili kita di DPRD. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengikuti proses itu dalam sebuah tujuan yang sama untuk bagaimana daerah ini lebih baik lagi ke depannya, lebih baik lagi 5 tahun berikutnya. Karena apa? Ruang yang diberikan kepada oleh negara untuk kita menentukan siapa yang akan memimpin daerah ini adalah memang ruang yang mutlak harus kita pakai itu dengan baik. Karena dalam pengalaman yang sering kita lalui, sering di setiap akhir kita akan menentukan siapa lagi akan memimpin, sering ada ungkapan rasa kecewa dari masyarakat yang pernah juga memilih pada pemilihan sebelumnya. Oleh karena itu kesempatan pertemuan seperti ini patut kita ikuti dan kita simak dengan baik. Agar apa? Agar dalam kita menentukan pilihan nanti tidak terbebani kita dengan sebuah rasa yang nanti di 5 tahun berikutnya kita tidak lagi merasa kecewa dalam kita ikut serta dalam proses pemilihan itu. Inilah juga yang harus kita sadari sebagai pemilih.
Inilah juga yang harus disadari oleh keluarga besar di Wahang di sini, termasuk di wilayah Sumba Timur yang mengikuti proses pilkada ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, pada kesempatan saat ini pula patut kami menyampaikan terkait dengan apa yang melatar belakangi sehingga kami meminta sebuah dukungan dan juga kami harus memberikan sebuah keyakinan pada keluarga besar di sini. Dalam proses pilkada ini tadi disebutkan, kami mendapat paket yang lain mendapatkan dukungan 4 partai dan ada juga yang mendapatkan 2. Tentu menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa paket yang tidak ada dalam sebuah sistem yang sedang memegang pemerintahan saat ini justru mendapatkan proses ini untuk memenangkan kontestasi pilkada. Dan kalau ULPYH mendapatkan dukungan yang lebih, tentu karena ULPYH mungkin layak untuk dipercaya dalam pilkada di tahun 2024 ini. Ini mungkin yang melatar belakangi partai-partai dalam menentukan sikap. Termasuk juga putusan yang diberikan oleh partai yang saat ini memegang pemerintahan di tingkat pusat, Partai Gerindra. Kalau Partai Gerindra mengarahkan dukungan, tentu pertimbangannya tidaklah sama dengan partai-partai yang lain. Karena apa? Pada saat menetapkan calon yang akan didukung dalam proses pilkada 2024 ini, ketua umumnya Pak Prabowo Subianto sudah terpilih sebagai presiden. Dalam menentukan calon yang akan didukung dalam kontestasi pilkada di daerah, pasti selain data survei, selain diiringi pula dengan pertimbangan bagaimana program-program presiden itu bisa sukses di daerah-daerah kalau calon yang dia dukung ternyata bukan ada dalam koalisi partainya. Ini adalah sebuah pertimbangan yang kami yakin Barang akan menang dalam kontestasi itu, sehingga Partai Gerindra pun mengarahkan dukungannya kepada kami. Ini adalah hal yang patut juga keluarga di Wahang ini ketahui dan ikuti, sehingga yakin betul untuk dukung ULPYH. Ya, jangan sampai ada pas dining bona namanya la kuretina dan jadi dia ni di ULP patalu ni ULPYH patalu. Ya hamba ni na pemilu nama lapah, ya bisa saja. Ya perlu kami gambarkan juga 2020 itu kami berhadapan dengan kekuatan yang besar sekarang, ya. 2020 itu kami bersama PKB saja dengan PSI, ya, itu bersama-sama dengan kita lawan ini koalisi besar 2 paket saat itu. Ada 9 partai di sebelah, ya. Selain 9 partai, tokoh-tokoh semua ini ada di sebelah, termasuk yang duduk di depannya saya juga ini, ya. Nah, ini calon wakil dia main ketua tim pemenangan, lah paket lah papa nama, Kali na MC ini lah papa kunjungan, ya main MC lah papa mah. Nah, nanggu ombo amar nih, ya. Dia mah ada tim yang keluar masuk wilayah selatan. Bagaimana kita mau menang? Kaku sudah yang lalu kan begitu. Tetapi itu berdasarkan sebuah proses yang memang begitulah di politik, ya. Kita harus menghargai dan menghormati keputusan masyarakat dalam menentukan sikap politiknya. Tetapi pada kesempatan hari ini kami hadir lagi di tengah keluarga di Wahang untuk meyakinkan bahwa partai yang dulu ada di sebelah, tokoh-tokoh yang dulu ada di sebelah, sekarang bersama paket ULPYH. Jadi kalau hari ini kami datang dan meminta dukungan, tidak hanya sebatas gambaran atau harapan bahwa kita pasti menang, tetapi ada juga cerita di balik itu bahwa kita bisa menang karena ada hal-hal ini yang sekarang mungkin tidak sama lagi dengan 2020 yang lalu. Inilah juga yang harus keluarga di Wahang ketahui, yang harus juga ikuti, karena keyakinan kemenangan itu berangkat dari penilaian-penilaian yang tadi saya sebutkan. Bapak, Mama, dan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, pada proses pilkada ini juga kita sama-sama mengikuti apa yang sudah berjalan dan sudah berproses.
penyampaian visi misi yang juga kami sudah sampaikan pada saat debat, termasuk juga dalam titik-titik kampanye yang sudah dilakukan, tadi sudah digambarkan secara sekilas oleh adik calon wakil. Itulah yang akan kami lakukan ke depan. Harapan dan keinginan yang tadi tersampaikan melalui tokoh-tokoh yang berbicara tadi, itu juga sudah menjadi cerita yang ada di dalam hati kami, yang juga kami sudah ketahui seperti apa keinginan dan harapan keluarga besar di Waham. Wilayah Selatan selalu punya keinginan dan mimpi terkait dengan infrastruktur, terutama jalan. Kita kalau bicara tentang jalan di wilayah Selatan tentu berbeda kalau kita bicara tentang jalan di kota dan wilayah pesisir. Ya, jalan wilayah Selatan ini adalah urat nadi. Selain perhubungan untuk memudahkan kita kemana saja, tetapi juga ini urat nadi ekonomi untuk membawa seluruh hasil yang kita miliki, entah hasil pertanian, perkebunan, untuk bisa dipasarkan keluar. Ini adalah sebuah hal yang menjadi PR dari setiap periode pemerintahan. Kesempatan hari ini juga tadi sudah digambarkan, Pilkada Sumba Timur ini bersamaan dengan pemilihan gubernur. Mari kita memanfaatkan momen itu dengan baik. Dalam pesta demokrasi ini ada 2 calon gubernur juga yang ikut dalam koalisi paket ULP-YH. Ada Pak Emmanuel Melkiades Lakalena, dan di paket berikutnya ada Pak Simon Petrus Kamlasi. Kalau sekiranya salah satu dari kedua ini menang, tentu apa tentang cerita bagaimana kita mengupayakan agar kondisi jalan lintas selatan ini lebih baik, bisa kita ulang lagi cerita itu saat kita mendukung Pak Victor Leskodat yang lalu. Saya termasuk orang yang turut serta mengusulkan agar ada perhatian tentang jalan wilayah selatan. Dan yang menyampaikan pertama kali di forum yang besar itu, saya ingat itu di rumahnya Pak mantan Sekda, Pak Domo Rendoy almarhum. Hadir saat itu para petinggi partai koalisi yang mendukung calon gubernur. Saya kenapa bicara? Karena saya mantan kepala Bina Marga yang urus tentang jalan yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Saya tahu persis lintas selatan ini adalah lintas jalan provinsi. Anggaran kabupaten dalam kurun 3-4 tahun sebelum saat itu sudah dilarang untuk mengintervensi membiayai ruas jalan provinsi. Satu-satunya harapan kita adalah melalui anggaran provinsi. Dan kita punya pengalaman periode-periode sebelumnya saat kita mendukung calon gubernur, kita pernah memenangkan secara total Pak Frans Leburaya 2 periode. Tetapi apa yang kita dapat? Setiap tahun hanya dapat alokasi 1-2 kilometer saja dari 200 kilometer lebih jalan provinsi. Oleh karena itu pada saat Pilkada 2018 pemilihan calon gubernur, saya menyampaikan kita tidak minta banyak-banyak perhatian terkait dengan kewenangan gubernur di Kabupaten Sumba Timur. Yang kita minta satu saja, tolong perhatikan ruas jalan provinsi yang ada di Sumba Timur. Kalau kesempatan hari ini ada kata setuju dan sepakat, kita akan total dukung Pak VBL. Saya katakan waktu itu. Dan itu disikapi dan disetujui oleh seluruh saat itu hadir tokoh masyarakat dan para kepala wilayah tingkat kecamatan dan desa. Semua sepakat harus ada permintaan yang pokok dari kita masyarakat Sumba Timur tentang penanganan jalan. Bersyukur setelah menang, Pak Victor Leskodat komitmen dan konsisten dalam membiayai anggaran untuk wilayah Sumba Timur khususnya penanganan jalan. Kita mendapatkan alokasi terbesar seluruh NTT terkait dengan penanganan jalan di wilayah seluruh kabupaten di NTT. Oleh karena itu kesempatan ini juga harus kita pakai dengan baik. Agar apa? Kalau kita bicara tentang ruas jalan provinsi ini, kita mendapatkan alokasi yang lebih supaya kita bisa rasakan juga nyamannya kita melewati ruas jalan selatan ini dalam kurun waktu pemerintahan jika Tuhan berkenan kami terpilih dalam Pilkada Sumba Timur ini. Bapak Mama dan saudara sekalian yang saya hormati dan saya kasih, kesempatan ini juga patut kami menyampaikan terkait dengan beberapa program yang ingin kami lakukan dalam kalau Tuhan berkenan kami terpilih.
Ada beberapa program prioritas yang sudah kami sampaikan kaitan dengan bagaimana kita memperbaiki kesejahteraan penduduk. Ada yang namanya Humbas Sejahtera. Kita akan mengintervensi terkait dengan bagaimana kita membantu pengolahan lahan khususnya untuk keluarga petani yang ada di kategori prasejahtera. Kita juga akan masuk membiayai kaitan dengan anak-anak kita yang ingin melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, beasiswa untuk mahasiswa. Dan ini kami alokasikan cukup besar setiap tahun. Ada target kami paling tidak minimal 400 siswa kita beasiswakan untuk lanjut ke perguruan tinggi. Demikian juga kaitan dengan program bagaimana pelayanan aparatur sipil negara untuk lebih maksimal. Banyak keluhan dari seluruh wilayah saat ini. Kurangnya perhatian atau hadirnya para pelayan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan maupun di tingkat kecamatan, dalam melayani kebutuhan warga masyarakat di wilayah Sumba Timur ini. Ini adalah beberapa prioritas yang memang akan menjadi prioritas kami. Untuk juga membaiknya pelayanan publik ini tentu juga memberikan kenyamanan dan kebaikan bagi masyarakat di daerah ini. Hal-hal inilah yang kami lihat sebagai prioritas untuk ke depan harus kita lakukan kalau terpilih dalam pemilihan ini. Ya, ini semua tergantung kita ya. Kalau kita kalah lagi ya tidak jadi semua yang kita omongin itu. Ya, bisa ini? Ya, tidak jawab. Bisa? Hah? Bisa menang? Ya, harus menyala begitu ya, menyala. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, pada kesempatan ini juga kami selalu mendengar terkait dengan beberapa ketidaknyamanan masyarakat kaitan dengan beberapa kebijakan yang sering kita rasa memberatkan masyarakat. Antara lain terkait dengan besarnya kenaikan pajak bumi dan bangunan. Ya, di Lugatiku nih, ya. Balalu heda ini. Sampai mendekati angka 400% kenaikan itu. Biasanya kenaikan pajak itu paling tinggi 10% kalau kita kaitkan dengan inflasi. Tetapi kalau naiknya sampai 400%, ini tentu sangat memberatkan kita semua. Tidak hanya masyarakat petani, tetapi juga masyarakat yang ada di kota. Data terakhir yang kami dapatkan, hampir 40% warga masyarakat tidak mampu lagi membayar pajak dalam 2 tahun terakhir. Ada hutang masyarakat di Pemda yang makin meningkat setiap tahun. Tahun lalu itu sudah 16 miliar, tapi sekarang sudah sampai di angka 32 miliar. Ini tentu akan bertolak belakang dengan apa yang kita katakan sebagai kesuksesan kita dalam membangun ekonomi wilayah Sumba Timur. Tetapi di sisi lain, masyarakat utang makin meningkat kepada pemerintah daerah. Ini harus disikapi. Oleh karena itu, sekiranya Tuhan berkenan kami terpilih dalam pemilihan nanti, kami sudah sepakat kita akan tinjau kembali itu besaran pajak yang sangat naiknya tinggi, ya. Kita akan turunkan pajak itu sesuai dengan batas kemampuan masyarakat yang ada di kabupaten ini. Setuju atau tidak? Ya, setuju ya. Hal-hal penting inilah yang patut kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini, dan untuk itu kita tetap memohon dukungan dari seluruh keluarga yang ada di Desa Wahang ini maupun yang tidak hadir pada kesempatan hari ini, untuk juga informasi-informasi ini bisa diberikan pada seluruh keluarga yang ada di sini. Mungkin ini saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apa yang boleh terjadi hari ini di Desa Wahang, dan kami tetap mengharapkan dukungan yang tulus dan dukungan yang total dari keluarga Wahang di tanggal 27 November nanti. Bisa ini Bapak Mama? Nomor berapa? Menyala? Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom.